Orang tuh kadang-kadang nggak sadar gitu loh Mas. Ini mental health ini apa sih gitu kan. Terus orangnya ngomong, kamu lebay, segitu aja nggak bisa, nggak kuat, gitu aja udah nyerah. Saya tuh setiap malam itu buka ini konseling ya secara online. Halo. Halo. Selamat apa ya? Selamat sore. Selamat sore buat seluruh partnership yang ada di manapun kalian berada. Ketemu lagi nih sama kita. Ya. Saya Friska. Ya, saya Jalal. Mas Jalal. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Sebenarnya nggak ngobrol-ngobrol ringan ya Mas ya. Kita hari ini ngobrol ringan tapi berbobot. Ya? Okay. Benar. Sebelum kita masuk ya Mas Jalal. Silakan. Yang ngobrol-ngobrol dulu kali, nggak usah tegang-tegang, nggak usah tegang-tegang. Ya, relax ya kita ya. Boleh, silahkan. Kali ini saya tidak jadi host ya. Iya. Tidak ada bintang tamu ya hari ini ya. Nggak ada. Bintang tamunya ya beliau ini. Ya, oke. Kenal dulu makanya bintang tamunya. Oke, salam kenal semuanya yang belum tahu ya. Yang belum tahu, saya Jalal. Saya sebagai apa di sini? Sebagai rekan saya dong. Oh, rekannya Mbak Friska ya. Jadi hostnya sekarang adalah Mbak Friska. Yap. Jadi nanti Mbak Friska yang akan memberikan pertanyaan ya. Benar. Memberikan pertanyaan. Nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab ya. Benar. Kalau nggak bisa jawab ya, nanti mungkin teman-teman bisa jawab ya di kolom komentar. Ya, gitu ya. Oke. Siap. Tapi Mas Jalal ini, kalau teman-teman belum tahu, beliau ini selain menjadi partner saya di kantor, rekan saya kerja juga, beliau ini juga apa Mas? Namanya apa ya? Namanya gitu? Apa ya? Praktisi, psikolog atau apa ya? Ya kalau saya di kantor jadi karyawan Mbak Fris. Oh iya Mas. Iya. Saya di HC ya, di unit HC ya, di Department of Human Capital. Oke. Ya, kalau di kantor. Kalau di kantor. Terus kalau di luar ya profesional sih saya bilang. Profesional ya. Jadi karena saya lulusannya dari magister profesi. Oh. Ya, psikolog ya. Psikolog. Gitu. Jadi kan dengan tema kita hari ini tuh bisa gitu nyambung gitu loh Mas. Nah, coba ceritain dulu Mbak Fris, kira-kira apa temanya? Tema kita hari ini kita mau bahas tentang mental health. Mental health. Mental health itu bahasa Indonesianya berarti kesehatan mental. Kesehatan mental. Oke. Beda nggak sih? Di mana? Di area kantor mungkin ya, perusahaan. Kantor ya? Tapi ini nggak nyebutin spesifik ke perusahaan. Kalau menurut aku sih kayak mental health itu bisa bisa kena ke siapa aja gitu, ya kan? Kita ngomongnya general aja kali ya Mas. Oke, siap. Ya? Tapi karena kita mungkin di kantor ya kita ngomongin perusahaan-perusahaan sekeliling kita. Siap. Boleh. Mas Jalal sebelum ngomongin itu sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini, kalau di kantor ya, di kantor lebih banyaknya gangguin teman-teman. Oh iya pasti kalau itu ya. Kalau gangguin teman-teman pasti ya. Biar teman-teman ini nggak stres kalau di tempat kerja Mbak Fri. Benar. Kebetulan kalau di kantor selain pekerjaan terkait dengan administrasi kepegawaian, saya juga kebetulan inline dengan tema kita Mbak Fris. Oke. Ya. Apa tuh? Saya itu di 2 minggu yang lalu itu saya keliling ke beberapa cabang untuk mengkampanyekan tentang mental health. Nah, kenapa kok mental health? Ya, mungkin Mbak Friska juga tahu ya bahwa di akhir-akhir ini banyak sekali profesional, entah itu yang profesional atau tidak ya, hampir di seluruh perusahaan itu isu yang paling banyak nomor satu itu memang kebanyakan adalah mental health. Apalagi pasca pandemi kemarin. Yes, jadi itu sih. Jadi banyak sekali ya dari mulai konten kreator influencer itu banyak sekali yang membahas tentang ini gitu ya. Karena karena mental health itu gini loh. Dia tuh kan beda ya kayak penyakit lain ya Mas. Dia tuh nggak kelihatan. Nggak kelihatan betul. Tapi kayak tiba-tiba itu bisa menyerang siapa aja gitu kan. Nah, kayak gimana ya? Kayak mungkin beberapa orang tuh menganggap ini penting nggak penting gitu ya Mas ya kan? Ya. Mungkin kalau orang anggapnya yang biasa-biasa aja nggak kena mental, mungkin mereka biasa aja dong gitu, santai aja slow gitu kan. Ya. Tapi kan mungkin orang-orang yang kena gitu kan mereka nggak tahu harus gimana. Nah makanya ini kita mau ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol ya, sharing ya. Benar, kita sharing. Lebih banyak sharing aja lebih sih banyak sharing. Sama tapi tadi sudah disapa ya partnership ya? Udah kan awal tadi udah nyapa partnership. Ya.
Partner gitu. sitkom juga ya. Sitkom juga. Ya, ini acara sitkom ya, acara sitkom. Oke. Iya, oke. Jadi kita langsung aja ya ngobrol ya Mas Jalal ya. Boleh, silakan. Nah, ngomongin tentang mental health gitu Mas Jalal. Yang tadi udah kita ngobrolin di awal-awal ya. Orang tuh kadang-kadang nggak sadar gitu loh Mas. Ini mental health ini apa sih gitu kan. Kadang-kadang orang tuh kalau yang kena mental health itu mungkin yang kelihatan ada, tapi kan ada orang-orang yang bahkan yang ngeri itu yang dia itu sebenarnya kena ngomongnya sakit mental apa sih Mas? Mental health ya? Boleh, sakit mental ya, atau mentalnya sedang kena ya gitu. Itu kan dia di depan nggak kelihatan, mereka terlihat baik-baik saja, tapi di belakangnya mereka menyimpan sesuatu gitu. Nah, menurut Mas Jalal penting nggak sih kita tuh sadar tentang mental health itu sendiri? Sangat penting Mbak Friska ya. Ya memang penyakit mental ini tidak seperti penyakit-penyakit yang lain karena tidak terlihat. Kalau misalkan diabetes itu kan kelihatan. Benar, kalau luka, benar. Kemudian stroke atau flu apapun. gitu kan kelihatan. Flu kelihatan gitu ya. Kan. Kalau mental health ini memang ada sedikit yang sepengetahuan saya ya. Jadi di beberapa jurnal yang pernah saya baca Mbak Bris, memang penyakit mental itu pembunuh nomor 2 loh. Oh ya? Iya. Baru tahu nih. Ya, pembunuh nomor 2. Jadi bukan ini yang nomor 1 kira-kira. Dunia ya? Iya, seluruh dunia. Jadi kalau Mbak Friska mungkin pernah tahu ya, tahu kalau ada tiba-tiba orang yang waktu awalnya itu nggak apa-apa, sehat, gemuk, terus entah itu ditinggal ada kematian, bencana atau apapun. Tiba-tiba itu badannya kusut banget. Dan itu kan cepat ya. Terus mukanya itu agak kerut-kerut gimana gitu ya. Itu memang kebanyakan mereka ada sesuatu yang disimpan ya, bisa jadi stres juga ya, stres yang sangat besar sehingga disimpan ditumpuk akhirnya menggerogoti badannya. Ya memang pembunuh nomor 2 itu memang di penyakit mental. Makanya tahu nggak yang nomor 1 apa? Apa yang nomor 1? Kira-kira apa? Penyakit yang ganas gitu ya. Enggak sih, mungkin lebih ke apa kira-kira pikiran ya, apa lambung mungkin? Bukan. Maksudnya yang pembunuh nomor 1. Yang nomor 1-nya siapa? Tadi kan kalau saya bilang kan yang pernah saya baca penyakit mental atau penyakit pikiran itu nomor 2 nih. Yang nomor 1 tahu nggak apa? Apa tuh? Yang nomor 1 itu HIV/AIDS. Oh iya. Yang nomor 2 kan kebanyakan rata-rata orang jawabnya, oh pasti kanker karena kanker itu cepat. Benar. Ternyata enggak. Kanker itu masih masuk di posisi ketiga Mbak Bris. Jadi yang nomor 2 adalah penyakit mental. Nah, makanya sering itu kan banyak itu yang kena tiba-tiba kena pikiran apa sudah nggak ada. Benar. Nggak panjang umur ya. Benar. Itu banyak sekali. Mungkin gini ya Mas Jalal, itu beberapa orang itu mereka ini kayak mau mengungkapkan sesuatu ke orang itu agak takut atau mereka itu nanti pas mereka cerita misalnya mereka ada masalah, ada trauma atau ada sesuatu lah gitu ya, cerita ke orang terus orangnya ngomong, kamu lebay, segitu aja nggak bisa, nggak kuat, gitu aja udah nyerah. Nah mungkin dari situ dia down, akhirnya dia nggak bisa nggak berani ngomong ke orang. Jadi dia nggak ada space gitu buat ngomong karena udah dijudge duluan gitu loh Mas. Nah itu mungkin ya Mas ya, makanya orang tuh kayak mendem sendiri, akhirnya dia nggak ada solusi, gimana makin marah nggak ada yang bisa kasih masukan ke dia, mungkin gitu ya atau gimana ya Mas? Memang benar ya Mbak Friska ya, jadi kebanyakan itu orang kesadaran ya kalau bisa saya bilang, kesadaran datang ke psikolog, psikiater itu memang rata-rata pasti mereka itu malu. Ya, yang pertama itu malu tuh entah nanti takut dibullying, takut rahasianya itu terbongkar, aibnya, bahwa kalau kebanyakan orang masih menganggap bahwa datang ke psikolog ataupun ke psikiater itu tabu ya. Nah, makanya orang bahkan justru lebih senang itu datang ke dokter. Misalkan dia sakit diabetes gitu, oh dokter saya datang nih, saya sakit nih, apa diabetes, ya sudah biasa. Ya meskipun kakinya itu penuh luka atau apa ya mereka biasa. Tapi kalau sakit mental itu memang kesadaran masyarakat kita itu masih rendah. Tapi ada tapinya Mbak Bris. Di beberapa tahun terakhir ini tercatat memang tingkat kesadaran mulai naik.
Oke. Ya, apalagi pasca pandemi. Ya, terus terang saja kemarin kalau selama kita WFH ya, ini kita WFH kan sudah berapa lama ya Mbak Pris ya? Udah Mau 3 tahun ya? ya hampir 3 tahun ya. Hampir ya. 2020 ya. Oh, ya, hampir 3 tahun. Itu saya tuh setiap malam itu buka ini apa itu konseling ya secara online. Jadi by phone, by ini memang rata-rata mereka sudah mulai sadar karena mungkin masih online ya. Jadi banyak orang yang nggak tahu. Tapi dibandingkan misalkan datang ke rumah sakit untuk ke psikiater misalnya gitu. Datang terus antrian, terus ketemu banyak orang gitu kan ya. Makanya kemarin saya bilang bahwa sekarang tingkat kesadarannya mulai naik. Oh gitu. Nah, itu. Berarti kan nggak usah malu kan orang-orang. Nah, memang nggak perlu malu. Apapun, ya, nggak perlu malu. Itu kan ya. kalau datang ke psikiater mas. Psikiater, Ini kalau misalnya dia psikiater. cerita ke temen nih, gitu misalnya dia nggak bisa nih, nggak ada akses untuk datang ke psikiater. Dia tuh harus nggak sih cerita masalah dia, misalnya dia tuh ada masalah, harus nggak sih cerita ke orang, harus nggak sih dia itu berbagi apa yang harus dia rasakan itu gimana gitu, biar dia tuh bisa mengobati lah, intinya mengobati ya. Gimana? Kalau menurut saya boleh saja, sah-sah saja, asalkan ya yang pasti yang pertama adalah kita harus benar-benar punya ya, punya ya istilahnya itu circle lah atau teman curhat lah, yang memang menurut kita itu bisa percaya, yang kemudian bisa ngasih energi positif. Bisa tidak harus memberikan energi. Yang penting sekarang itu adalah kemampuan mendengar. Oh iya, benar. Yang penting dengerin aja udah cukup. Dengerin sih. aja dulu itu sudah cukup. Benar. Ya, makanya ini yang harus kita bangun Mbak Pris di tempat kerja kita ya. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Jadi menurut PFA itu psychological first aid. First aid ya, psychological first aid. Artinya untuk apa ya? Artinya itu apa ya? Saya itu kalau bahasa Inggris agak-agak lupa gitu Mbak Pris ya. Mungkin pertolongan pertama ya. Pertolongan pertama terkait dengan kondisi psikologis seseorang itu entah itu dia itu kena trauma, stres atau apapun, itu dari sekeliling kita, itu yang kita perlukan adalah kita harus peka dulu. Ya, gitu kita ya? peka, artinya peka itu ada orang datang cerita meskipun kita bukan profesional. Benar. Ya, dengerin aja dulu. Jangan berkomentar ya. Belum tentu kan soalnya komentarnya itu. Iya, masalahnya itu masyarakat kita masih awam ya. Jadi boleh silakan bercerita itu boleh. Ya, yang penting teman-teman bisa memilah ya kira-kira mana orang yang bisa dipercaya, teman-teman yang benar-benar bisa mendengarkan curahan isi hati kita, keluh kesah kita atau permasalahan kita. Ya memang lebih tepatnya memang harus datang ke profesional. Oh iya sih, ya benar sih. Kadang-kadang tuh kita kan pengen ya kadang-kadang cuma didengerin aja, nggak perlu di komen apa-apa gitu. Yang penting, penting lega gitu kan. Iya. Nah mungkin teman-teman juga kalau misalnya ada masalah gitu, ya nggak apa-apa cerita aja ke sahabatnya. Tapi yang bisa dipercaya itu tadi ya Mas ya. Iya betul. Yang pokoknya yang yang kalian tuh merasa nyaman lah cerita sama dia, gitu ya Mas ya. Iya betul. Nah sekarang saya tanya, Mbak Priska kalau di tempat kerja gimana? Saya ya nggak gimana-gimana sih saya. Ada nggak maksudnya teman cerita yang memang dipercaya gitu? Ada nggak? Ada aja sih. Ada kok teman saya ada. Tapi gini, tapi kalau misalnya tergantung ya ceritanya. Kadang-kadang kalau ya keluh kesah pastilah. Pasti ada cerita ke temen ya cerita. Terus apa ya sharing lah. Kayak kita gini kan sharing. Sharing ya. Banyak ya? Banyak. Kalau yang datang ke Mbak Priska untuk bercerita banyak juga nggak? Banyak juga sih. Banyak ya? Banyak juga. Ya. Karena jujur kalau saya selama bekerja itu masih dari berapa ratus karyawan ya kita ini ya. Itu mungkin kalau berkeluh kesah atau pingin datang curhat ke saya itu karena kebetulan memang perusahaan ini belum begitu tahu ya kalau saya ini sudah lulus pendidikan profesi sih Mbak Pris ya. Teman-teman juga gitu. Mungkin habis ya. ini udah tahu Mas Yalo. Nah makanya boleh silakan nanti diisi menghubungi nomor di bawah ini. Iya nanti dikasih kontaknya ya. Kasih kontaknya nanti ya. Jadi memang belum banyak yang tahu sih kalau saya ini profesinya memang psikolog ya. Taunya itu lulusan sarjana psikologi gitu aja. Tapi saya sudah profesi Mbak Pris. Jadi memang tapi beberapa waktu terakhir ini setelah pandemi memang sudah mulai. Sudah banyak yang tahu terus mungkin juga sudah mulai berani untuk berbicara. Karena apa? Kebanyakan kalau karyawan ceritanya bukan masalah kerjaan pribadinya, bukan masalah psikologi, tapi kebanyakannya masalahnya apa? Gajinya kurang lah,
masalah apalah pekerjaan, dan ya nggak apa-apa, Ya saya nggak apa-apa, seneng. itu kan termasuk keluh Iya kesah, termasuk, Mas. tapi biasanya paling besar itu memang kebanyakan masih ini sih Mbak Benis, permasalahan yang terkait dengan pekerjaan sih. Iya yang sih. paling banyak. Tapi Mas Jalal kalau lihat teman-teman gitu gimana? Didengerin aja atau dikasih masukan kah atau? Ya kalau pingin, Tapi nggak kalau ngejudge. mereka pingin feedback, pasti saya kasih. Oke. Tapi kalau misalkan nggak minta feedback untuk didengarkan, terus kemudian minta pendapat saya, baru saya kasih feedback. Gitu aja sih. Oke. Tapi saya lebih banyak memang lebih menjadi pendengar aja dulu. Ya gitulah ya Mas. Lebih. Ya memang harus gitu. Iya sih. Ini yang harus kita kampanyekan Mbak Pris besok ya. Boleh. Kita akan banyakin konten tentang mental health, Boleh. bagaimana menjadi pendengar yang baik dan lain sebagainya. Karena isu mental health sangat luas sekali dan Benar. sangat menarik untuk Dibicarakan, dibahas. dibicarakan, diulas. Ya. Jadi nanti kita juga buka konseling ya Mas Jalal. Kalau buka konseling sebenarnya kalau dari Biro HC ya, yang pernah saya tahu di BUMN karena kita ini kan plat merah juga ya, di bawahnya plat merah ya kita ini ya BUMN, itu sudah mulai ada loh Mbak Beris. Iya. Sudah mulai ada, sudah banyak sekarang. Iya, tapi emang kalau Ruang-ruang lihat ya konseling kudunya harus ada nggak sih? harus ya, Iya. di tempat kita juga harus kita Harus. mulai budayakan. Benar. Ya. Nanti mungkin teman-teman kan bisa kalau misalnya setelah lihat siaran ini, aduh ternyata bisa nih ngomong ke Mas Jalal, ternyata Boleh. bisa nih hubungin Ngomong Mas ke Mbak Jalal. Friska juga boleh. Ya. Boleh banget. Boleh, silakan. Karena Mbak Friska ini kalau saya kan kenal Mbak Friska sudah berapa tahun ya, 4 tahun lebih ya. Iya, 4 kenapa? tahun Gimana lebih tuh? itu ya kayaknya seneng gitu kalau dibahas bahas tentang masalah mental health itu. Seneng banget Mbak Friska. Padahal apa pendidikannya apa Mbak Friska? Nggak ada hubungan sama psikolog Nggak ada loh, hubungan, Mas tapi suka Jalal. baca ya? Iya suka baca, Nah, suka tapi baca ini. suka kalau teman-teman tuh tiba-tiba ngobrol, curhat gitu. Ya, kita dengerin aja sih ya, sama kayak Mas Jalal, kita Ya. dengerin aja dulu. Masih Nanti kalau dengerin. misalnya ya bisa jawab ya jawab, enggak ya ya udah gitu aja, yang sabar gitu. Ya sebatas itu karena aku nggak ngerti, nggak tahu harus kan kalau Mas Jalal kan mungkin lebih ke profesionalnya ya, Ya. jadi ngerti kan. Oke, Oke Mas Jalal. mantap. Kalau misal nih ya, itu tadi kan kita ngomongin tentang orang-orang yang kena sakit mental gitu ya. Nah, ada orang-orang yang mungkin dia itu apa ya kayak ya dia tuh sakit gitu ya atau terluka gitu ya hatinya, terus dia tuh kayak menyalahkan dirinya sendiri gitu Mas Jalal. Jadi dia merasa kayak aduh aku nih nggak guna deh, aku nih salah deh, aku nih apa sih kok gini sih aku nih gitu. Nah itu gimana? Itu kan itu termasuk kan ya Mas Jalal? Termasuk Ya, itu gimana termasuk menyalahkan diri itu? sendiri. Menyalahkan diri sendiri. Itu memang termasuk dari bagian penyakit mental. sih, Mbak. Benar. Jadi dia tuh menganggap kalau dirinya tuh nggak berguna, nggak ada gunanya nih. Kayaknya aku nggak berguna deh di sini. Kayaknya aku nggak dibutuhkan deh di kantor ini. Nah, Kayaknya itu aku nggak memang- bisa deh menyelesaikan ini. Nah, gimana Itu tuh? memang kalau di PFA itu ada beberapa indikator-indikator ya. Salah satunya itu indikator ketika ada orang yang ingin melakukan bunuh diri, ya itu salah satunya itu ketika dia tidak mampu atau menganggap dirinya itu adalah orang yang paling bersalah terhadap sesuatu hal yang sudah terjadi. Padahal kan belum Gitu. tentu. Padahal belum tentu. Benar. Ya, padahal belum tentu. Nah, untuk hal ini ya memang yang menjadi kita perlu penguatan sih sebenarnya. Makanya kenapa kok kita ketika ada orang-orang seperti itu kita harus peka. Artinya kita peka, kita harus menjadi pendengar. Setelah menjadi pendengar yang baik, ketika kita tidak bisa menjadi seorang konselor, misalkan kita bukan profesionalnya, maka kita harus menyarankan. Ya, menyarankan yang bersangkutan itu menyadarkan bahwa ayo datang ke profesional. Benar. Bahwa itu bukan sesuatu yang memalukan Salah. atau yang salah gitu ya. Jadi kita perbanyak seperti itu Kita Mbak ikut Pris. mendampingi mungkin ya Mas ya. Termasuk di tempat kerja juga Mbak Pris. Banyak sekali kan, apalagi Banyak ketika ya, Mas? ketika terjadi misalkan apa kesalahan yang menyebabkan proyek ini jadi gagal. misalkan Benar, seperti itu sering saya dapatkan di beberapa ke klien saya itu. Jadi mereka menyalahkan bahwa selama ini saya nggak bisa bekerja nih, saya selama ini ya apa? Ini salah jadi saya ini. salah saya. Akhirnya perusahaan ini nggak tercapai nih secara goalsnya itu. dan lain sebagainya. Nah Itu kan pasti memang banyak banget loh teman-teman tuh ngerasa kayak gitu. banyak sekali. Secara nggak langsung ya, kadang tuh saya juga mikir kayak gitu loh Mas Jalal. Aku tuh juga ya? mikir gitu, iya kadang-kadang misalnya, aduh nggak selesai, aduh kayaknya aku nggak bisa deh menyelesaikan ini gitu. Misalnya tugasnya lagi banyak nih, Ya. aduh kayaknya nggak bisa selesai nih, aduh gimana sih aku kok nggak iso-iso sih gitu.
Ngerti nggak sih? Nggak iso-iso. Ngerti lah, ini kan banyak, ada orang Jawa banyak. Nggak bisa-bisa, aku nggak bisa-bisa sih ngerjain ini gimana sih, susah banget ya. Nah, itu gitu. Gimana Mas Jalal? Ya memang. Ini secara nggak langsung aku juga konseling loh sama Mas Jalal ya kan. Nggak apa-apa. Ya makanya itu istilahnya itu kita memang harus memperkuat diri kita ya. Benar. Memperkuat dari dalam diri kita, pikiran kita, hati kita bahwa setiap orang itu memang boleh salah kan gitu. Kesalahan itu semua orang hampir mengalami, hampir punya ya. Yang namanya kesalahan itu memang adalah sesuatu yang bukan yang harus kita hindari kan gitu. Tapi asalkan ya setelah kita melakukan kesalahan itu respon apa yang akan kita berikan? Apakah kita bangkit atau kita berlarut-larut dalam kesalahan itu? Nah, itu yang paling banyak terjadi, stres, apalagi di tempat kerja, yaitu ya paling banyak depresi rata-rata setelah gagal responnya nggak baik, responnya negatif. Jadi responnya di dalam pikirannya itu hanya aduh nggak bisa ya. Jadi gimana nih? Akhirnya apa? Ketika kita punya mindset seperti itu, sesuatu yang selalu kita sampaikan berulang-ulang itu kan menjadi habit ya, jadi kebiasaan ya, Mas. Kebiasaan dalam pikiran kita. Akhirnya apa? Mindsetnya jadi terbangun mindsetnya gitu menjadi ketutup sudah, mental blocknya sudah ada. Ya, aku nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan ini, nggak bisa. Akhirnya ya itu tadi Mbak Pris. Ya jadi memang kita perlu menguatkan diri kita bahwa itu adalah sesuatu yang lumrah. Tapi responnya apa nih? Oke, saya akan memperbaiki. Ngapain nih gitu ya? Responnya yang pasti itu. Nah, lingkungan sekitar juga harus punya peran ya. Punya peran sangat besar juga untuk lingkungan sekitar ya, apalagi kalau makanya kita istilahnya kalau anak-anak jaksel atau apa itu sekarang itu harus anak-anak milenial gitu. Anak milenial ya, kok jaksel sorry. Saya itu kebanyakan lihat TikTok Mbak. Nggak boleh loh Mas Jalan. Loh nggak apa-apa, memang jaksel itu ini lagi keren gitu loh ya. Circle lu harus seperti ini. Nah, itu memang benar ya. Jadi circle-nya harus yang satu frekuensi lah, apa ya. Memang benar itu. Benar iya. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya kita kalau nggak mencapai goalsnya itu kan kadang-kadang kita loh Mas, aduh gagal, ya, gitu loh. Gimana itu jadi kan ya apa ya? Ya Mas? itu tadi kembali lagi makanya lingkungan kita atau circle kita juga harus punya peran yang sangat besar pula ya terhadap kondisi perkembangan mental kita ya. Makanya kalau memang menurut kita ini ada satu circle yang kurang bisa mensupport kita, ya kita harus pandai-pandai memilah kan gitu. Pandai-pandai kita nggak harus menjauhi kan gitu. Kita memilah aja, misalkan mana omongan yang memang bisa masuk ke kita, yang tidak bisa yang mana silakan, boleh. Berarti tadi kiat-kiatnya ya Mas ya. Iya. Yang pertama adalah kita sendiri yang bisa. Kita sendiri. Bukan berarti kita selfish ya. Enggak. Bukan berarti kita mementingkan diri sendiri gitu, enggak. Karena memang kalau sebagian orang mungkin banyak yang menganggap bahwa ketika kita terlalu mementingkan diri kita sendiri dan sebagainya itu dianggapnya itu kita selfish. Egois gitu kayak kuper gitu ya. Padahal ya enggak. Padahal kesehatan kita ini ya kita sendiri yang menentukan. Benar. Ya, jadi itu sih Mbak Pris. Jadi kalau misalnya kita mau bukan menghindar sih, lebih ke jaga jarak dengan lingkungan yang nggak sefrekuensi lah, itu nggak apa-apa kan ya Mas Jalal? Boleh. Nggak salah kok. Tidak salah gitu ya Mas Jalal. Nah, terus kalau Mas Jalal nih akhir-akhir ini teman-teman tuh banyak yang ngomong tentang apa? Kalau yang sharing sama Mas Jalal itu tadi ya tentang kerjaan ya? 2 minggu yang lalu itu yang saya keliling ini deh. 2 minggu yang lalu saya keliling ke daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah di beberapa cabang ya Mbak Pris ya. Memang kebanyakan itu adalah mereka merasa ketakutan akan masa depan kebanyakan. Oh gitu. Yang pertama itu. Yang pertama kayak gimana tuh maksudnya Mas Jalal? Ketakutan akan masa depan. Ya, nanti karena saya mau mungkin jadi apa gitu. Mau jadi apa? Apakah nanti saya dilanjutkan di perusahaan ini? Terus terkait dengan status karyawan. Padahal dari Department of Human Capital sendiri itu juga sudah menyampaikan bahwa terkait dengan jenjang karir di SID maupun di Silog Group itu kita sudah sangat terbuka lebar, Mbak Fris. Makanya kemarin saya sampaikan ya ke teman-teman yang ada di cabang bahwa semua jabatan yang ada di Silog Group itu terbuka untuk siapapun dengan status karyawan apapun, bebas asalkan yaitu satu punya kompetensi dan yang
Oh sorry, yang pertama itu kemauan ya. Iya. Yang kedua adalah kompetensi. Memang kalau dirasa secara kapabilitasnya atau kompetensinya oke, ya kenapa tidak kan? Iya kan. Nah itu yang kemarin yang saya sampaikan dan ini yang sedang kita kampanyekan Mbak Pris. Nah kebanyakan rata-rata mereka takut, aku takut di PHK, tidak dilanjutkan kontraknya. Oh gitu. Nah itu yang pertama memang kebanyakan itu. Terus kemudian yang kedua memang lebih banyaknya terkait dengan pekerjaan memang. Pekerjaan yang sehari-hari pekerjaan ya? yang sehari-hari ya, yang daily activity-nya itu memang banyak sekali. Terus kemudian dari lingkungan sekitar itu tidak support ya, jadi kebanyakan ini nggak ada yang suportif ya, jadi nggak kerja sendiri-sendiri. Terus kemudian nggak ada tempat sharing ya, itu tadi tempat sharing. Oke Mas Jalal. Oke, silakan. Oke, kita karena ini nanti kita ada pembahasan selanjutnya next. Boleh. Masih ya. Nah, Boleh. ini saya punya pertanyaan terakhir buat Mas Jalal. Boleh, silakan. Gimana sih caranya kita itu bisa aware terhadap teman kita yang butuh pertolongan mental? Nah, itu gimana? Oke, Mbak Fris. Jadi untuk bisa aware ya, bagaimana kita bisa aware terhadap lingkungan atau teman kerja kita yang membutuhkan pertolongan mental, itu yang pasti kita membutuhkan yang namanya kepekaan atau empati yang kuat memang ya. Kalau tanpa empati kita ya sudah I don't care kan gitu ya. Harus peka ya. Nah, harus peka memang dengan kondisi itu. Nah, kadang kita bertanya, gimana sih Mas Jalal bisa mengenali bahwa teman kita ini memang orang yang memang benar-benar butuh pertolongan. Nah, memang kalau penyakit mental atau penyakit pikiran itu kita secara fisiknya memang baik-baik saja. Baik-baik saja. Ya. Kayak seperti normal biasanya. Ya, normal. Normal. Tapi memang masih ada beberapa yang bisa diamati gitu atau yang bisa kita lihat. Ciri-cirinya ya. Salah satunya kalau di tempat kerja seperti kita ini ya, yang paling utama atau yang paling mudah itu ya kesulitan dalam berkonsentrasi ya. Kita kelihatan orang itu ketika mengerjakan sesuatu itu nggak fokus ya. Konsentrasi itu ya pasti ya. Gelisah gitu lah Mas? Iya, gelisah, mondar-mandir, nggak jelas apa yang dikerjakan ya. Itu ya. Yang pertama ya terkait dengan konsentrasi. Terus kemudian yang kedua itu paling gampang itu ya kita lihat bagaimana dia perubahan nafsu makan. Nah, itu kelihatan ya? Kelihatan. Aku lagi males nih makan ini. Nah, itu memang yang paling mudah itu Mbak Pris. Oh ya. Gitu ya, emang bener sih emang kalau ya itu nggak usah ini ya, sakit perut kan juga. Sakit perut, betul. Kita lagi ya nggak enak badan gitu kan juga malas makan, berarti emang ada sesuatu dalam tubuhnya gitu. Ya, memang yang harus kita perbanyak, mungkin kita tanya atau kita kamu nggak ngajak ngobrol gitu ya, hanya sekedar kamu nggak ingin cerita apa gitu ya, tanya lah kamu kenapa nah, paling gitu. Tidak tanya lah ya. Nah ini kita harus membudayakan itu Mbak Pris ya di tempat kerja itu, jadi nggak yang jadi nggak cuek-cuek banget sama temennya, nggak fokus-fokus banget ya, fokus boleh ya, jadi tapi di dua itu Mbak Pris ya, jadi di dua hal itu. Terus kemudian yang paling gampang lagi itu gampang lelah. Oh gitu, gampang capek. Lelah, gampang capek karena pikiran itu capek loh. Oh iya sih. Pernah nggak? Iya. Aku tuh capek mikirin kamu misalnya gitu. Yang capek itu ya. Capek. Ya itu Mbak Pris ya. Kadang kan kalau ada orang yang pacaran atau aku capek mikirin kamu, ya memang capek. Emang capek. Penyakit pikiran ya itu. Ya jadi mudah lelah. Itu yang sangat mudah dilihat ya. Jadi atau butuh berapa lagi? Ada lagi mungkin mudah marah, tapi kalau mudah marah ini ya juga kita lihat sih ya. Apa masalahnya dulu? Tapi mungkin teman-teman juga banyak yang nggak tahu loh kalau nggak diomongin gini, pasti mereka nggak tahu oh itu tanda-tandanya ya. Iya. Bisa jadi kan kita juga mengalami loh kayak gitu itu, tapi kita nggak sadar itu tadi loh ya Mas Jalal ya. Oke. Aduh seru banget ngobrolin, tapi udah seru ya. Sudah nggak berapa menit ini nanti. Nanti kita next ada ngobrol lagi ya Mas Jalal. Boleh. Lebih mengerucut, lebih bahas tentang apa nanti temanya beda-beda lagi. Boleh. Gitu ya. Siap. Buat teman-teman juga kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang kesehatan mental health gitu, nggak apa-apa. Ada masukan apa aja? Nggak apa-apa, tanya di kolom di bawah ya Mas Jalal ya. Komentar ya. Ini masuk di mana nih Mbak Fris? Di YouTube dong. YouTube ya. Kita. Ya, jangan lupa. Udah pada subscribe belum? Ya. Jangan saya lupa. Sudah. Oh ya, saya juga sudah. Jadi teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe. Komen juga nih apa aja nih setelah ini kontennya kita gimana, mau apa gitu. Komen juga. Mungkin nggak kesehatan mental juga atau nggak bahas tentang ini, apa aja temanya. Misalnya pengen apa kalian
ngomong aja. Boleh, Mungkin bisa jadi silakan. masukan buat kita. Ya. Oke. Di Instagram kan juga kita sudah menyiapkan ya Mbak Pris ya terkait dengan teman-teman partnership atau insan SID, Silog Group yang ingin membahas apa, kita bersedia untuk Iya, jadi terbuka mendatangkan, banget ya, kita terbuka ini. banget, ya. Iya. Memang sitkom ini menjadi tempat ya untuk yang namanya sitkom berarti SID communication ya. Benar. Jadi kita tempat untuk berkomunikasi secara publik. Kita belajar bareng kok kalau di sini Iya, ya. benar-benar. Saya juga seperti ini baru pertama kali loh ya diajak apa ini live. Saya YouTube. juga baru pertama loh ini Mas. Oh iya. Ngomongin kayaknya Mbak Priska sudah handal deh kayaknya. Saya itu baru pertama juga bahas-bahas yang tentang ini karena saya sebelumnya nggak sadar gitu loh. Kalau kita mungkin nggak pertama kali Mbak Pris, kita sering, cuman kan nggak on cam ya, nggak on cam. Benar. Sering kalau di tempat duduk kita ini habis sepulang kerja gitu kita sering bahas. Kemarin aja kita pernah bahas apa itu, bahas apa masalah apa kemarin itu Mbak Priska itu Korea. Oh bukan. Tapi emang bener loh aku tuh selama ini ya taunya kayak gitu-gitu tuh cuman di Korea kan banyak tuh yang depresi terus Bunuh diri. Nah, kayak gitu tuh di itu Korea aja aku taunya. Makanya itu Banyak artis-artis. Indonesia ini sebenarnya lebih baik dibandingkan mereka gitu loh. Iya loh ternyata tuh banyak gitu. Ya benar. Kalau orang Korea itu bahkan kalau nggak salah yang kena bullying itu artis-artis itu kan banyak ya. Banyak. Terus mungkin Dan mereka langsung, juga iya, ya? benar. Kayak mereka tuh depresi karena mungkin ekspektasinya juga terlalu tinggi mereka ya. Itu karena itu public figure ya Mas public ya. figure ya. Benar. Dan Ya, tuh- alhamdulillah di kita ya nggak terlalu ini sih ya. Kalau menurut saya loh ya, nggak Iya. terlalu se-ekstrim mereka di gitu ya. sana sih. Ya, semoga Padahal ya bullyingnya kita juga luar biasa ya netizen itu ya. Ya kita harus siap memang ya. harus Ya, siap. kita harus siap. Makanya selain kita kalau bisa menghindari, kita kan nggak bisa menjaga atau mengatur omongan orang kan, ya berarti ya kita yang harus kita Iya siapkan benar. kan gitu Kan ya. kita ada tuh yang ngomong gini ya, aku lupa tuh gimana ya. Kita tuh nggak bisa nutup orang satu-satu biar nggak ngomong kayak gitu. Betul. Ya udah kita aja yang ya udah gitu tutup telinga aja Tutup kita telinga. gitu. Betul. Ya kan? Oke. Oke, terima kasih Bas Jalal atas waktunya Sama-sama, hari Mbak ini. Priska. Senang banget kita Mantap. bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing-sharing, bisa berbagi ilmu ya, Ya. sama-sama belajar kan di sini kan emang kan. Oke, terima kasih juga buat seluruh partnership yang udah nonton dari awal tadi sampai sekarang. Jangan lupa kita ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Siap.